Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Layani Santur Ain dengan nomor NIM 09105802222018 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidrap. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya pemberantasan korupsi. Langsung saja, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana. 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain tambahan dari penulis. Melihat pembedaan tersebut secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana dan jalur non-penal diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Kemudian, pertimbangan. 1. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium, obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. 2. Dilihat secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. 3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga pemasyarakatan. 4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurierenam simptom atau menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. 5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil, subsistem dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. 6. Sistem peridanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. 7. Efektivitas pidana. Hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Selanjutnya, berbagai strategi dan upaya pemberantas korupsi. Ada 4 jenis atau tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara. 1. Dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain. 2. Dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. 3. Dengan menciptakan situasi dalam masyarakat bisa memilih kemana minta berbagai jenis pelayanan publik. Untuk itu diperlukan suatu situasi yang memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan. Yang terakhir, 4. Dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Kemudian yang terakhir, maka diperlukan beberapa strategi. Strategi tersebut diantaranya adalah 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegah dan pemberantasan korupsi. 5. Kerjasama internasional. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Baik, itulah tadi sedikit materi yang sempat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.